Nama sebenarnya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Huzali, seorang ulama tabi'in yang terkenal. Ubaidullah menerima ilmunya dari beberapa tabi'in yang terkenal dan juga menerima ilmunya dari beberapa orang sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Waqid al-Laitsi, Zaid ibn Khalid, An-Nu'man bin Bashir, Aisyah, Fatimah binti Qais, dan lainnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan dari Irak bin Malik, Az-Zuhri, Abu Zinad, Sholih bin Kaisan dan lain-lain. Para ulama sepakat ia orang yang sikah, kuat hafalannya hingga Ibnu Abbas menghormatinya sebagai orang yang tinggi ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Az-Zuhri berkata, saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya dating kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru. Ibnu Sa'ad berkata, Ubaidullah adalah seorang yang alim dan sikah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadisnya. Karena tinggi kedudukannya dan banyak ilmunya maka ia dipilih menjadi guru untuk Umar bin Abdul Aziz. Saudara kandung beliau bernama Aun bin Abdillah adalah juga seorang muhadis. Kakek mereka berdua yang bernama Utbah bin Mas'ud adalah saudara kandung seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia wafat pada tahun 94 H. Ada juga yang berpendapat beliau wafat pada tahun 98 H atau 716 M. Pendidikan. Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya sendiri, Aisyah, Abu Hurairah, Fatimah binti Qais, Abu Waqid al-Laitsi, Zaid bin Khalid al-Juhani, Abdullah bin Abbas. Beliau belajar kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, An-Nu'man bin Bashir, Maimunah, Ummu Salamah, Ummu Qais bintu Misan, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Waqid al-Laitsi, Zaid bin Khalid, Nu'man bin Bashir, Aisyah, Fatimah binti Qais. Penerus, periwayat hadits dari beliau antara lain, Az-Zuhri, Abu Zinad, Irak bin Malik, Sholih bin Kaisan. Sedangkan para muhaditsun yang belajar kepada beliau, Aun bin Abdillah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Damrah bin Said al-Mazini, Irak bin Malik, Musa bin Abi, Aisyah, Abu Zinad, Sholih bin Kaisan, Husayf al-Jazari, Sa'd bin Ibrahim, Salim Abu An-Nadar, Talah bin Yahya bin Talah, Abdul Majid bin Suhail, Abu Bakar bin Abi al-Jaham al-Adawi. Teladan, hafalan yang kuat. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud merupakan salah satu dari 7 orang ulama ahli fiqh dari kalangan tabi'in, fuqaha as-sab'ah. Para ulama sepakat bahwa ia orang yang sikah, kuat hafalannya hingga Ibnu Abbas menghormatinya sebagai orang yang tinggi ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Ubaidullah juga pernah berkata, tidaklah aku mendengar satu hadits pun sesuai kehendak Allah untuk aku hafal kecuali aku langsung menghafalnya dan memahaminya. Ahli ilmu. Tentang keilmuannya, Az-Zuhri berkata, saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya datang kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru. Ibnu Sa'ad berkata, Ubaidullah adalah seorang yang alim dan sikah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadisnya. Ahli ilmu. Tentang keilmuannya, Az-Zuhri berkata, saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya datang kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru. Ibnu Sa'ad berkata, Ubaidullah adalah seorang yang alim dan sikah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadisnya. Guru utama Khalifah. Beliau juga salah seorang guru utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena tinggi kedudukannya dan banyak ilmunya maka ia dipilih menjadi guru untuk Umar bin Abdul Aziz.
Salah satu peran Ubaidullah yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan adalah beliau merupakan pengajar sekaligus pembimbing Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang dengan karunia Allah, beliau adalah sosok pemimpin yang peri hidupnya dikenal dalam sejarah Islam merupakan cerminan dari peri hidup empat Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Begitu kuatnya pengaruh dari pendidikan Ubaidullah ini, sampai-sampai Khalifah yang kelima ini pernah mengatakan, jika Ubaidullah masih hidup, maka tidaklah aku mengembalikan suatu permasalahan kecuali kepada pendapatnya. Ulama alim terpercaya, Al-Waqidi berkata, beliau adalah seorang yang terpercaya, seorang alim, faqih, banyak meriwayatkan hadits, dan pandai dalam bidang syair. Walaupun beliau telah kehilangan penglihatannya. Ahmad bin Abdillah Al-Ijli berkata, beliau adalah seorang yang buta, walau demikian, beliau adalah salah seorang fuqaha kota Madinah, tabi'i yang terpercaya, seorang yang sholih, memiliki banyak ilmu, dan beliau adalah pengajar Umar bin Abdul Aziz. Abu Zur'a Ar-Razi berkata, beliau adalah seorang imam pemimpin dalam agama amanah, dan terpercaya. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, beliau merupakan salah satu dari lautan ilmu. Al-Hafiz Ibnu Abdil Bar berkata, beliau adalah seorang dari kalangan Al-Fuqaha, As-Sab'ah yang menjadi rujukan dalam fatwa. Beliau adalah seorang alim yang memiliki keutamaan dan beliau diutamakan dalam bidang fiqh, seorang yang bertakwa, ahli syair, senantiasa berbuat kebajikan. Dan tidaklah ada seorang pun setelah para sahabat sampai hari ini, zaman Ibnu Abdil Bar, sepengetahuanku seorang ahli fiqh yang lebih ahli dalam bidang syair daripada beliau dan tidak pula ada seorang penyair yang lebih faqih daripada beliau. Seorang ulama tabi'in yang terkenal, Ubaidullah menerima ilmunya dari beberapa tabi'in yang terkenal dan juga menerima ilmunya dari beberapa orang sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Waqid Al-Laitsi, Zaid ibn Khalid, An-Nu'man bin Bashir, Aisyah, Fatimah binti Qais, dan lainnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan dari Irak bin Malik, Az-Zuhri, Abu Zinad, Sholih bin Kaisan dan lain-lain. Para ulama sepakat ia orang yang sikah, kuat hafalannya hingga Ibnu Abbas menghormatinya sebagai orang yang tinggi ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Az-Zuhri berkata, saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya dating kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru. Ibnu Sa'ad berkata, Ubaidullah adalah seorang yang alim dan sikah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadisnya. Karena tinggi kedudukannya dan banyak ilmunya maka ia dipilih menjadi guru untuk Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab.